ini Intan sama Depdagri tetap nemenin liburan kalian. Kita bakalan bahas semua bahasan tentang sepak bola Indonesia. Dan masih bareng sama bestie-bestie kita nih. Ada Mas Gita. Bestie tapi lama gak ketemu. Iya lama gak ketemu. Udah gitu ketemu beda kasta lagi. Satu CL, satu EL. Mas Rais. Halo Intan. Halo, Mas Rais pakai kuning maksudnya mau ngejek Liverpool. Lagi gampang tersinggung nih. Iya. Karena kan Europa League banget kan. Iya. Gimana itu nggak biasa dengerin ini anthemnya Europa League gimana? Nggak apa-apa, tapi kan seminggu berarti hanya boleh bangun 1 kali malam, nggak harus 2 kali. Ya. Oke, nggak apa-apa. Arsenal nanti lolos babak grup aja lah ya. Lempar aja lagi ke Europa League. Oke, kita nggak ngobrolin itu, tapi sekarang kita bakalan ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Mau ngucapin dulu selamat Hari Lahir Pancasila semuanya. Mudah-mudahan dengan Hari Lahir Pancasila ini juga menggugah semangat anak bangsa semuanya, PSSI dan semua yang berkecimpung di sepak bola untuk memajukan sepak bola ya, makin nasionalis betul. Kita semuanya. Betul. Oke, amin ya, kita doain ya. Tapi kalau dilihat-lihat emang beneran ya, PSSI ini kayaknya bikin banyak banget gebrakan dan makin serius untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama ini juga untuk anak-anak muda ya. Kemarin datengin Argentina kan rencananya terus dan udah berhasil akan mendatangkan benar-benar Argentina dan juga Palestina. Nah terus juga mendatangkan legend-legend sepak bola nih, legend dunia untuk ngadain coaching klinik di U16 ini kayak PSSI benar-benar serius kan untuk memajukan dan juga benar-benar membangun sepak bola dari usia sejak dini. Nah ini kalau Mas Gita dulu melihat keputusan PSSI untuk mendatangkan legend dan mengadakan coaching klinik untuk U16 seperti apa Mas? Ini sebenarnya karena hubungannya adalah Pak Erick Thohir memang ingin memajukan sepak bola sejak dia pertama kali terpilih. Kemudian caranya adalah terlepas apapun arah ke sana kan sudah terjadi pada saat kita tanpa mengecilkan arti-arti peranan ketua umum sebelumnya kita jadi juara SEA Games. Kemudian ini terus berkesinambungan. Kalau ini didatangkan ada 5 legenda yang didatangkan, mungkin sering terjadi bahwa legenda-legenda didatangkan. Tapi kan tujuannya di sini adalah untuk pembinaan. Asal pembinaan ini berjalan terus-menerus, tidak berhenti sampai dengan hanya tanggal 30 sampai tanggal 31 sampai tanggal 1 Juni ini, itu akan sangat baik. Kemudian tadi kalau kita bicara bagaimana ini mungkin gambarannya adalah kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2020. Siapa tahu ini tujuannya adalah untuk menyemarakan Under 17 ya. Seperti itu. Jadi mungkin saja, tapi yang penting adalah coaching klinik ini tidak terbatas hanya pada saat euforia dengan 5 legenda ini datang, tapi harus berkesinambungan ke depannya, tidak berhenti sampai di sini aja. Iya, benar banget. Karena ini kan sebenarnya didatangkan para pemain ini untuk memberikan berbagi pengalaman mereka, kemudian menyemangati para pemain muda kita yang saat ini sedang tumbuh berkembang ya. Bagaimana pengalaman mereka, naik turun mereka sebagai individu hingga akhirnya mencapai prestasi ya di sepak bola. Ini tentunya bisa dibagi kepada para pemain muda kita yang bisa dibilang masih ABG, naik turun mentalnya, sehingga mereka mendapatkan bekal yang baik gitu. Walaupun memang hanya dalam cuma sekitar 4-5 hari itu mungkin ya pastinya tidak akan bisa langsung instan ya kita bisa dapatkan efeknya gitu. Tapi kan setengahnya dapat semangat dari para pemain kelas dunia ini membuat para pemain kita akan lebih bisa mengingat ya momen seperti ini sekali mungkin seumur hidup bagi mereka, tapi kedepannya memang harus ada program yang lebih jelas lagi, lebih baik lagi untuk usia muda, terutama kompetisi di usia muda kita. Itu yang paling penting, yang harus bisa dijalankan secara reguler dan baik. Memaintain sih ya setelah coaching klinik ini. Tapi kalau yang bakal didapetin sama adik-adik di U16 ini dengan adanya coaching klinik ini apa aja sih? Rasa-rasanya bagaimana pengalaman dari para legenda ini. Yang jelas adalah kebanggaan bahwa mereka pernah disentuh oleh para legenda ini. Tapi aku mengilas balik beberapa tahun lalu pada saat Pep Guardiola datang ke sini. Dia kan disuguhkan dengan salah satu atraksi juggling, salah satu pesepak bola muda kita. Ya. Terus dia terus ada pertanyaan, apakah ini akan tumbuh jadi pemain besar? Dia cuma bilang bahwa pemain besar bukan dilihat dari jugglingnya atau skill individunya saja, tapi kesinambungan latihan, bagaimana kompetisi diberikan kepada si pemain itu, bagaimana pemain itu menghadapi tantangan dengan pesepak bola lain yang kadang-kadang skillnya tidak sebagus mereka, tapi justru kesinambungan latihan, kesinambungan kompetisi yang terus diberikan kepada pesepak bola itu sehingga akan lebih bagus daripada
pesepak bola yang skillnya jauh lebih tinggi. Itu yang digarisbawahi oleh Pep adalah yaitu tadi kompetisi yang terus berlanjut sejak usia muda sampai mereka senior dan profesional, itu yang harus diberikan kepada para pemain kita. Iya, tapi Mas Rais sendiri melihatnya selain mereka akan pastinya mendapatkan transfer ilmu secara teknik ya, ini akan dapat wejangan-wejangan lainnya, apalagi nih Mas Rais? Iya, karena memang kalau wejangan itu pasti ya, mereka akan mendapatkan itu. Kemudian bagaimana para pemain ini menanamkan attitude ya, apalagi di sini kan juga ada para pelatih timnas U16 kita, Coach Bima Sakti dan kawan-kawan, yang memang dikenal juga sangat mengutamakan attitude. Baik di luar maupun di dalam lapangan. Ini kan sebenarnya yang selalu ditanamkan kepada pemain muda kita, karakter-karakter seperti ini yang dibangun sejak dari usia dini. Karena nanti ketika mereka senior gitu, mereka tetap akan membumi dan tidak akan merasa cepat puas dengan prestasi yang mereka raih gitu. Nah, ini yang terus ditanamkan dan pelajaran-pelajaran lagi bisa dipetik oleh para pemain muda kita dari para pemain kelas dunia. Ya kita tahu memang para pemain ini sudah mengalami pasang surut di kehidupan mereka maupun dari profesi mereka gitu. Ya ini tentunya bisa menjadi pelajaran yang harusnya bisa dipetik oleh para pemain muda kita agar nantinya ketika mereka sudah menjadi besar, mereka tahu harus melakukan apa gitu. Saat mereka belum mencapai impian, mereka tahu harus melakukan tindakan seperti apa untuk bisa terus mengejar impian mereka agar tercapai. Ya, ini artinya berarti selain soal teknik dan lain-lainnya, ini juga bagaimana membangun mental mereka ya. Dan juga ini Pak Erick Thohir kan juga sempat katakan ya, mereka ingin sekali membangun mental juara bagi anak-anak muda, usia muda ini. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita lihat ya dari nama-namanya, ini adik-adik kita ini udah cukup kenal belum sih? Kayaknya mereka Ex-Timnas U16 ini, kebanyakan ex-Timnas U16 yang memang kemarin dilatih oleh Coach Bima ya. Memang maksudnya ada 50 udah kenal pemain. sama legendnya? Oh, itu kayaknya Kan sih jauh ya. Kan Jauh, banget tapi ya kan pasti generasi. ada sejarah yang bisa mereka lihat ya. Betul. Terus kalau kita lihat sendiri kan kalau 5 legend itu bukan cuma skill masalahnya. Eric Abidal contohnya. Bagaimana dia berjuang melawan sesuatu hal yang hampir merenggut nyawanya, tapi dia bisa bangkit kembali. Jadi hal seperti itu yang pasti ditanamkan oleh para pemain kita, bahwa perjuangan itu bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan yang membuat mereka tumbuh menjadi pemain profesional yang besar nantinya. Oke, ini jadi artinya memang legend-legend yang dipilih selain beliau-beliau ini yang bisa diundang, ini juga melihat bagaimana skill dan juga background kehidupan mereka ya, Mas Rais ya. Betul sekali. Dan memang kan ini ada kedekatan juga dengan Pak Erick ya. Beberapa pemain juga ex Inter Milan gitu ya. Memang rata-rata ya. memang ini didatangkan khusus untuk para pemain ini yang memang benar-benar, kalau saya lihat ya kita tahu lah Roberto Carlos, bek kiri terbaik di dunia gitu pada zamannya gitu. Tentunya pelajaran-pelajaran hidup yang sudah mereka dapatkan bisa dibagi kepada para pemain muda kita yang nantinya bisa dipetik baik bagi para pemain muda kita untuk bekal mereka nanti ke depan. Ya, oke. Ini kan selain untuk adik-adik kita di U16, ini kan pastinya juga ada efek nggak sih untuk para pelatih bisa menyerap juga ilmu dari legend-legend ini? Pasti. Karena kalau kita lihat gini, pengalaman itu bukan hanya diterapkan kepada para pemain, pada para mantan pemain juga. Karena apapun kan Bima Sakti dan kawan-kawan dengan segala macam pengalamannya kan bermain di Eropa ini kan mainan dari 5 pemain legenda ini. Terlepas apapun ya. Satu persatu, bahkan kalau kita bilang bahwa ada Karagunis di sana. Karagunis kan pernah merasakan bagaimana menjadi juara. Dari sebuah tim yang tidak diperhitungkan sama sekali di tahun 2004, Yunani dia bawa menjadi juara. Dia pencetak gol pertama di Piala Eropa 2006 itu ke gawang Portugal saat itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti inilah yang pasti akan diserap oleh para pelatih kita dan juga para pemain kita. Iya, kemarin juga Materazzi kan sempat kasih saran ya. Selain kasih saran ke pemain, ngasih saran ke pelatih juga jangan terlalu kasih banyak materi lari. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, sebenarnya itu kan teknis ya. Teknis kalau banyak materi lari itu kan sebenarnya harus ada variasi di dalam latihan gitu. Kalau untuk membangun fisik tidak melulu hanya dengan lari-lari saja, tapi bisa dengan bola gitu. Nah, ini salah satu variasi yang mungkin diberikan oleh Materazzi berdasarkan pengalamannya dia. Sebenarnya akan lebih efektif loh gitu. Kalau lo nggak cuma latihan fisik, cuma lari-lari doang gitu. Akan lebih efektif lo ketika berlatih dengan bola, tapi itu juga bisa selain fisik juga mengasah skill dari mengolah bola si pemain gitu, terutama untuk para pemain muda. Nah, ini mungkin diberikan masukan-masukan seperti itu pada para pelatih kita yang mungkin sekarang masih banyak juga mungkin dalam materi pelatihan mereka cara-cara untuk latihan fisik ya lu lari naik turun gunung atau kayak gitu-gitu ya kan ini mungkin diberikan pemahaman untuk metode sekarang latihan modern mungkin diingatkan lagi. Mungkin para pelatih yang sekarang ini yang ada di Timnas U16 pastinya sudah tahu akan hal itu gitu. Metode untuk itu mungkin ini hanya sekedar sharing dari Materazzi berdasarkan pengalaman dia, sekadar menjadi refreshing untuk para pelatih kita
ya akhirnya ini mungkin akan menjadi sebuah menambah keyakinan bagi para pelatih kita. Oh iya, memang harusnya seperti ini yang harus kita lakukan untuk para pemain muda kita. Dan ini keluar dari mulutnya Materazzi kan. Materazzi kan harus diakui apapun dia ada di dua tim yang sangat efektif yang menjadi juara. Italia tahun 2006, terus Inter Milan tahun 2010 ya Liga Champions. Ini tim yang underdog tapi terus jadi juara. Jadi masalah efektif bagaimana orang tidak harus berlari tapi bermain smart football itu pasti sangat diyakini oleh Materazzi. Ya, dan ini perlu ya ditransfer juga ke pelatih-pelatih kita. Nah, ini mudah-mudahan kita doain ya adik-adik kita di U16 bisa menyerap semua ilmunya baik secara teknik maupun secara banyak hal, pengalaman dan juga mental kalian mudah-mudahan bisa terus melanjutkan tren juara. Karena kan kalau Pak Erick Thohir bilang katanya mau juara Timnas Indonesia menjadi sebuah tradisi. Jadi kalau salam sepak bola tradisi. Ingat banget kemarin pas lagi kongres. Dak itu terus. Tapi kita aminkan ya, mudah-mudahan itu menjadi doa buat kita semua. Oke. Nah, ini samanya nih ya kayak squad juara di SEA Games kita, Timnas U23. Ini katanya juga ada yang berpendapat bahwa memang akan lebih baik kalau digantikan dengan squad U20. Terus juga katanya kemungkinan akan dirancang di mix sama squad dari U23. Masih belum tahu karena kan jadwalnya padat banget nih. Kalau Mas Gita sendiri dulu nih melihatnya, ini kan jadwal padat. Mas Gita setuju nggak kalau misalnya digantikan atau bergantian atau di mix dengan squad yang ada di U23? AFF Under 23 itu akan dimainkan di bulan Agustus ya. Kita masuk ke dalam grup yang ada Malaysia, ada Laos ya kalau nggak salah. Ini artinya ya dengan 3 turnamen yang panjang dan terus-menerus seperti ini pasti akan sangat meletihkan jika hanya satu tim. Kan Pak Erick Thohir sudah menggarisbawahi bahwa Shin Taeyong menangani tim senior, sedangkan tim underage ditangani oleh Indra Syafri. Dan underage ini sangat banyak kompetisinya. Jadi nggak salah sebenarnya kalau AFF Under 23 dimainkan oleh para pemain Under 20. Cuman pembagiannya seperti apa? Karena kalau kita lihat, kalau kemarin Piala Dunia jadi Under 20, Marcelino Ferdinand itu kan masuk ke dalam Under 20. M. Ferrari juga masuk ke Under 20. Ditambah dengan pemain-pemain seperti Hoki Caraka yang tidak dipanggil oleh SEA Games. Nah, nantinya kemana itu Marcelino dan M. Ferdinand? Apakah tetap dimainkan di Under 20 atau kan ikut di AFC Under 23 Qualifiers dan Asian Games? Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau dibagi antara Under 20 dan Under 23 dengan 2 turnamen berbeda, aku sangat setuju. Sangat setuju. Nah, Mas karena terlalu padat ya jadwalnya untuk membuat mereka. Nah, ini kan pilihannya PSSI kemungkinan akan menurunkan tim pelapis atau tim U20 untuk ajang AFF. Nah, kalau Mas Rais setuju nggak kalau seperti itu skemanya? Kalau lihat dari jadwalnya sebenarnya ini kan berkesinambungan ya. Sebenarnya tinggal mengikuti saja gitu. Kalaupun hanya dengan tim yang itu, ini kan bisa dibilang tim terbaik sebenarnya. Yang pastinya akan dipilih ya, entah itu untuk AFF U23, AFC U23 maupun Asian Games gitu nantinya. Yang jelas kita tuh harus jangan sampai hanya terpaku di lingkup yang kemarin juara SEA Games aja. Iya, betul. Itu yang mesti digarisbawahi ya, karena memang masih banyak potensi-potensi gitu. Apalagi nanti ini akan berjalan ketika kompetisi sedang berlangsung. Nah, kan ada regulasi juga tuh. Nanti ada mewajibkan pemain U23 ini mainkan gitu. Selama 45 menit kalau tidak salah wajib main gitu. Nah, ini juga akan bisa dilihat potensinya oleh Coach Indra Syafri, mana pemain yang berkembang, mana yang tidak gitu. Nah, ini kan promosi degradasi ini pasti akan terus berlangsung. Saya yakin pastinya Coach Indra Syafri selaku pelatih akan terus memilih pemain-pemain terbaik yang ada gitu untuk diikutkan di setiap turnamen ini. Regenerasi itu juga akan terus coba dia bangun dari pemain U20 yang potensial tadi. Pastinya juga akan dilihat lagi perkembangannya seperti apa. Jangan sampai yang penting adalah para pemain ini tidak mendapatkan wadah untuk menunjukkan kebolehan mereka ataupun skill mereka. Itu yang terpenting. Terutama mereka tidak dimainkan dalam kompetisi. Kalau di level senior mereka tidak dapat kesempatan itu, misal di Liga 1 gitu ataupun di Liga 2, paling tidak ada kompetisi untuk usia mereka yang sehingga para pelatih juga bisa melihat terus, memantau terus apakah para pemain ini berprogres atau tidak gitu. Kompetisi usia dini ya, berarti U20 ya. U18 ya ataupun U18 gitu. Ya, ini harus dijalankan juga secara beriringan oleh PSSI untuk bisa terus memantau ataupun memanage para pemain potensi muda kita. Iya, tapi Mas Gita ini kalau Marcelino Ferdinand make sense nggak kalau seandainya Marcelino Ferdinand dimainkan di 3 kompetisi ini? Make sense kalau diizinkan oleh klubnya. Kan itu udah main-main di klubnya ya. Iya, betul. Kan kemarin SEA Games dia dibolehkan oleh klubnya. Itu blessing in disguise buat kita. Terus Piala Dunia Under 20 kan nggak jadi kita dipindahkan ke Argentina, jadi kita tidak ikut. Itu juga ada blessing in disguise-nya ya, bahwa
akhirnya Indra Syafri punya kemampuan, punya kesempatan untuk menggabungkan under 22 dia dengan sisa-sisa under 20 yang tidak main. Nah ini kan bulan Agustus, September dan September itu kan kompetisi yang tidak under FIFA. Jadi ada kemungkinan klub melarang Marcelo Ferdinand karena itu kompetisi di Eropa baru mulai. Nah itu hal-hal seperti ini yang harus diperhitungkan oleh Indra Syafri bahwa dia nggak bisa memaksakan karena kalau klub bilang enggak ya nggak boleh sih Marcelo Ferdinand. Oke, nah ini tapi kalau misalnya melihat pembagian tadi kan ini ada kemungkinan memang timnas U20 atau pelapisnya akan dimainkan di AFF. Ini apakah mungkin karena kita udah tahu nih lawannya di grup tuh siapa? Itu berarti artinya ada pertimbangan itu juga ya? Pasti sudah diukur itu oleh pelatih ya, terutama bagaimana peluang para pemain yang bisa dipanggil atau tidak gitu. Kalau di lokal mungkin akan diizinkan oleh klub lah, kemungkinan besar ya. Tapi kalau yang bermain di Eropa seperti Marcelo Ferdinand kemungkinan besar akan sulit, apalagi dia di FIFA Match dia juga dipanggil. Iya, gitu. pasti. Iya, itu boleh sama klubnya. Iya, itu boleh. Gitu. Terus U23 mungkin klub akan bertanya, kok banyak banget eventnya gitu ya. Yang bentrokan gitu. Tapi yang jelas kalau diizinkan oleh klubnya, ini tergantung negosiasi antara PSSI dengan klub ya pastinya, ya itu kita bersyukur gitu. Tapi kalaupun tidak, pastinya tim pelatih sudah harus mempersiapkan alternatif. Karena banyak juga gelandang-gelandang gitu sebenarnya yang berpotensi gitu untuk bisa menjadi alternatif gitu. Asalkan mereka di kompetisi dikasih kesempatan. Yang terpenting itu mereka dikasih jam terbang dulu di kompetisi sehingga bisa dilihat lagi perkembangan potensinya. Tinggal pelatih menilai dan itu tinggal kembali lagi kepada pemainnya sendiri. Nah kan tadi Mas Ray sempat bilang ya bahwa selain pemain-pemain yang ada di timnas U23 yang meraih emas di SEA Games kemarin, harus digarisbawahi bahwa masih banyak di luar potensi-potensi pemain lainnya yang juga nggak kalah oke. Nah kalau Mas Gita sendiri setuju nggak sih dengan mengambil pemain-pemain lainnya mencampurkan dengan timnas SEA Games U23, atau kayak kan pinginnya tradisi menjadi juara, kemarin SEA Games sudah mendapatkan emas, ya udahlah squad yang itu aja, toh juga kan udah mereka berbaur, udah satu sama lain, udah chemistry-nya lebih dapat, artinya untuk di 3 kompetisi, untuk di 3 kompetisi. Ya, beratnya adalah mepet ya kompetisinya. Terlalu itu kan. beresiko. Ya, karena gini, kompetisi itu kan Agustus, baru sebentar selesai, udah mulai lagi AFC Under 23 qualifiers. Belum selesai, udah selesai sebentar, udah mulai lagi Asian Games. Itu yang membuat berat. Itu mau nggak mau memang harus ada pelapis. Ya kayak klub-klub Eropa aja yang ikut 3 kompetisi berbeda kan, mereka punya kedalaman squad yang membuat mereka bisa bersaing di setiap kompetisi. Kalau mereka tidak kuat squadnya, ya mereka akan ada kelemahan di masing-masing kompetisi. Itu siapa, Mas? Nggak mau ngomong sih. Jindir nih Intan nih. Iya. Wah, bunuh diri nih gue. Tapi hal-hal seperti itu yang pasti sudah dipikirkan oleh Indra Syafri. Dan kemudian kalau kan kemarin kan banyak banget rame bilang bahwa kok Sintayong nggak manggil Ramadan Sananta untuk melawan Argentina. Karena pasti Ramadan Sananta itu juga tidak akan bisa dimainkan oleh Sintayong nanti pada saat kualifikasi Piala Dunia. Kenapa? Karena dia lagi sibuk Asian Games. Nah, Asian Games itu yang karena umurnya masih bisa untuk Asian Games. Hal-hal seperti ini mungkin rasanya miris ya bagi Ramadan Sananta kenapa dia tidak dipanggil lawan Argentina. Tapi kan persiapan Sintayong bukan cuma lawan Argentina, tapi ke depannya hal-hal seperti ini yang pasti pemikiran pelatih. Ya, oke. Tapi kalau disuruh pilih prioritas yang mana sih? Dari 3 AFC U23 karena itu akan jalur ke Olimpiade. Iya, betul. Mana? Oh, AFC Iya, U23. karena nanti akan menjadi itu adalah jalur untuk menuju ke Olimpiade 2024. Dan historis kalau kita lolos karena kita belum pernah ya. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Ya, AFC U23 ini, Piala AFC U23 ini adalah salah satu yang paling prestis ya bisa dibilang itu. Kalau Asian Games itu sama kayak seperti SEA Games lah mungkin, tapi ini kan levelnya Asia ya gitu. Nah, AFF U23 ini kita udah pernah juara. Iya, gitu. betul. Setidaknya di SEA Games kemarin kita kembali membuktikan kalau di level ini kita masih bisa jadi yang terbaik lah gitu. Nah, di AFC U23 ini ada yang paling prestis dan apalagi salah satu jalur untuk menuju ke Olimpiade 2024 yang juga bergengsi, apalagi itu kan bisa dibilang multi event olahraga tertinggi di dunia lah, betul. Yang paling didambakan oleh setiap atlet gitu. Ya pastinya yang paling bergengsi adalah kualifikasi Piala AFC U23 kita harus lolos. Ya, kita harus lolos dan ini. Dan intinya adalah kita kan harus berpatokan bahwa AFF Under 23 bukan saja kita pernah jadi juara. Iya. Keseriusan lawan-lawan kita juga tidak akan tinggi ya. Artinya kan mereka sama dengan yang dibilang Rais tadi, Thailand, Vietnam, Malaysia pasti inginnya akan lolos ke AFC Under 23 bukan ke AFF Under 23. Jadi bisa aja squad ini squad yang biasa-biasa saja. Itu juga kenapa Under 20 dimainkan di sini sih aku setuju bahwa ya mereka memang di sini dimainkan yang AFF Under 23 ya, yang tim SEA Games juara kemarin dimainkan di AFC Under 23 dan juga Asian Games. Ya, tapi mungkin ini juga faktor lainnya adalah bagus kalau kita sampai
menurunkan adik-adik di under 20 ini karena juga sebagai pelipur lara mereka kan, mereka kemarin nggak jadi Piala Dunia U20. Betul. Terus juga mungkin jam terbang Mas Rais. Iya benar, karena kan? setelah kemarin vakum praktis mereka tidak bermain sepak bola dalam hal yang kompetitif. Iya, karena liga juga berhenti. Liga ya. berhenti, Lama terus sekali, kompetisi mereka juga saat ini masih kita belum tahu ya kapan bergulir lagi untuk kompetisi seusia mereka gitu. Ya tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang baik bagi mereka untuk merasakan hal yang kompetitif lagi, persaingan lagi untuk terus mengasah kemampuan mereka gitu. Karena praktis mereka sekitar 2 bulan ini sudah hampir 2 bulan ya mereka menuju Juli mereka bahkan 3 bulan, 4 bulan. Sudah berhenti gitu untuk mendapatkan atmosfer yang kompetitif gitu ya. Makanya ini akan sangat bagus bagi para pemain U20 kita kalau memang dapat kesempatan gitu. Oke, Mas Gita, ini kalau dari AFF U23 dari fase grup Indonesia, coba kita ada ya, ini grup Indonesia. Ini kita lihat nih, Indonesia ada di grup B, Timor Leste, Malaysia, Malaysia, Ini dan hitung-hitungannya untuk lolos seperti apa nih Mas? Juara grup kan langsung lolos dengan runner up terbaik. Runner up terbaik tapi hanya dihitung melawan peringkat pertama dan peringkat ketiga karena ada grup yang 4, ada grup yang 3. Peluang Indonesia untuk lolos sih sebenarnya besar ya kalau ngelihat ini semua. Ini dimainkan di Thailand ya. Mungkin yang repotnya nanti adalah pada saat Thailand mungkin juara grup, terus Indonesia juara grup, Vietnam juara grup. Ini kan salah satu juara grup ini akan berhadapan dengan Thailand atau Vietnam. Balik-balik lagi. Musuhnya ya kita Thailand dan Vietnam lagi. Tanpa mengecilkan artinya Malaysia kan sebenarnya ya kemungkinan grup B itu milik Indonesia ya kalau melihat situasinya. Jadi ya Thailand, Indonesia, Vietnam dan mungkin runner up terbaiknya datang dari Malaysia. Itu salah satunya kan dari grup B. Salah satunya kan harus berhadapan dengan Thailand atau berhadapan dengan Vietnam Indonesia. Itu tadi. Mas Ray sendiri melihatnya peluangnya besar ya Mas ya? Besar. Singapura nggak ada ini? Malaysia. Besar ya, sepertinya tidak ikut ya Singapura. Besar sih kalau ngelihat dari drawing ini dari grup yang ada, harusnya setidaknya kita bisa lagi mencapai babak semifinal. Bahkan dengan under 20 sekalipun ya. Iya. Karena under 20 kita kan harus diakui bahwa kita pernah latihan di Eropa lama. Juga ada naturalisasi yang bisa ikut main di sana juga. Jadi cukup bisa kuat ya untuk melewati fase grup di AFF. Oke, ini kita bakalan jawab juga, bakalan ngebahas juga. Ini kan kita udah pasti ya, ini semuanya senang dan bahagia. Timnas sudah fix menghadapi Palestina dan juga Argentina. Ini menarik sekali bahwa Sintayong sudah merilis nama-nama yang dipanggil dan tanggal 5 ya, mereka akan mulai TC mereka tanggal 5. Tapi ini menariknya dari PSM Makassar, ini nama-namanya kita lihat ya, dari berbagai klub yang ada. Ini ada dari PSM Makassar ada 3 nama ya, dari Reza, Yakub dan juga Yanca. Ini gimana nih untuk menghadapi nanti, kan harus menghadapi Bali United juga. Tanggal berapa Mas menghadapi Bali? Tanggal 6 dan tanggal 10. 6 dan 10. Ini kira-kira gimana kalau dipanggil timnas? PSM kehilangan mereka kah atau bisa dikompromikan? Harusnya sih PSM punya ini ya, punya bargaining untuk bisa memanggil mereka. Kenapa? Karena pertarungan mereka dengan Bali itu kan kompetitif sifatnya. Untuk siapa yang menjadi wakil kita di AFC Champions League. Ini kan hanya tanpa mengecilkan ini FIFA Match Day, tapi kan ini kan pertandingan persahabatan apapun. Jadi rasa-rasanya akan bargaining. Dan ini kan TC yang baru dimulai. Pertandingan sini tanggal 14. Artinya setelah tanggal 10 mereka masih bisa bergabung gitu loh. Kalau dari regulasinya FIFA sih harusnya masa waktu itu masih bisa diterima ya. Kalau misalkan mereka gabungnya tanggal 11 gitu. Harusnya sih masih bisa diterima gitu oleh timnas. Nah ini kan tinggal balik lagi bagaimana negosiasi antara PSM Makassar dan juga PSSI. Saya rasa ini dua pelatih yang keras ya. Iya benar. Karena mereka pastinya ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan mereka tidak ingin mengecewakan fans masing-masing. Tuh udah tolak pinggang tuh Tavares. Baru dengar Rais ngomong udah tolak pinggang. Tapi saya sih yakin tampaknya sih PSM nampaknya akan dikasih izin untuk bisa tetap menggunakan Yance, Yakob dan juga Reza ya gitu, di pertandingan melawan Bali United nanti. Iya, nanti tanggal 6 dan juga di tanggal 10 Juni nanti ya. Karena kan kalau menghadapi Palestina di tanggal berapa Mas? Tanggal 6. Tanggal 14 di Surabaya. Masih ada waktu ya, mungkin di Palestina masih bisa dicadangkan terlebih dahulu. Ya, dan tanggal 19 nanti yang lawan Argentina dia lebih full nanti. Lebih full nanti bisa dimainin. Oke. Tapi kalau melihat sendiri, kita melihat sedikit yang ngebahas ke playoff Liga Champions Asia ini, melihat PSM dan Bali United, kalau melihat keadaan tim yang sekarang siapa yang lebih kuat nih Mas? Harusnya PSM ya. Kan orang bilang Bali diuntungkan dengan tidak ada pemain yang dipanggil oleh timnas. Tapi yang harus dibalikan adalah Sintayong ini manggil pemain muda. Ini artinya
Bali nggak ada pemain muda. Senior semua ya, makanya tadi nggak ada. Nadeo Di ada. listnya nggak ada nama Bali ya. Nadeo udah pindah ke Borneo, balik lagi ke Borneo. Kan tahun lalu pun di AFF yang dipanggil hanya Nadeo dan Spaso ya. Spaso kan juga tidak menunjukkan performa yang bagus pada saat AFF. Jadi rasa-rasanya nggak aneh kalau dia nggak dipanggil lagi. Jadi kalau melihat kekuatan sekarang harusnya PSM ya. Karena PSM kan tahun lalu dia benar-benar konsisten terlepas apapun dan berhasil menjadi juara setelah berapa puluh tahun mereka tidak jadi juara dan dia dengan sangat konsisten menjadi juara itu cepat sekali sebelum week 34 dia sudah memastikan diri jadi juara. Ya, Mas Ray juga setuju. Iya, kalau secara komposisi pemain kan sebenarnya Bali United ini banyak perubahan ya. Ya. Banyak banget perubahan. Kita lihat kemarin hasil uji coba melawan Persebaya mereka kalah 1-3 ya. 1-3 Ya. gitu. Dan sekarang lagi proses untuk menemukan peak performance-nya adalah pastinya ketika melawan PSM nanti di babak playoff untuk mereka bisa mendapatkan jatah ke Champions League gitu. Walaupun sebenarnya mereka kalau kalah juga masih ada jatah ke AFC Cup ya gitu. Yang jelas ini Teko masih mencoba menemukan komposisi yang pas untuk kompetisi musim depan. Saya rasa kalau secara chemistry kemudian komposisi main keutuhan ya memang masih lebih kuat PSM lah sekarang gitu. Tapi Bali United biar bagaimanapun mereka punya pemain-pemain yang pengalaman ya di sini gitu yang mereka miliki. Pemain yang didatangkan juga bukan sembarangan, memang juga punya pengalaman dan punya track record memang sering bersama Teko gitu sebelumnya. Dan ya saya lihat di sini nampaknya tipis-tipis lah kayaknya sih PSM masih bisa ya untuk bisa memenangkan duel agregat ya secara agregat pastinya. Sekarang kondisi ya, kalau saat kondisi ini ya. saat ini kayaknya Juga PSM kemarin masih PSM yang menjadi juara. Kalau ngacunya ke liga kan pada saat liga dimulai tahun lalu Bali masih dalam keadaan yang kuat ya sebenarnya juara bertahan. Mereka kalah 2-0 waktu di Parepare. Lupa waktu pertandingan keduanya berapa ya mereka itu. Udah nggak main di Gianyar waktu itu. Karena Bali udah mengungsi ke Jawa kan karena waktu itu jadi tuan rumahnya dia di Sleman ya pada saat itu. kayaknya ya. Draw ya kalau nggak salah pertandingannya. Jadi artinya secara head to head PSM di atasnya Bali United di kompetisi liga terakhir. Jadi ya dengan pemain yang tidak banyak berubah, rasa-rasanya juga peluang PSM akan lebih tinggi dibandingkan Bali United. Iya, seri 2-2 waktu itu terakhir. Ya, seri 2-2 yang terakhir. Oke Mas, ini kita balik lagi ya. Masih penasaran kalau kita ngobrolin soal timnas melawan Palestina dan juga Argentina. Mas Gita spill dong, Mas Gita bukan yang tugas. Nggak tahu sampai sekarang. Oh belum. Kan hak siarnya juga belum tahu siapa TV yang mana. Oh belum ditunjuk. Biasanya ya, kita hanya ada... kita di hire oleh salah satu TV pemegang hak siar. Kalau bukan TV itu yang megang hak siar, kita juga tidak akan produksi gitu loh. Tapi knowing mereka, kalau mereka ini dimainkan di Jakarta, biasanya mereka yang ambil alih produksinya sendiri. Kalau di daerah baru kita. Jadi rasa-rasanya akan jadi penonton. Mas Rais kayaknya enak jadi penonton kan. Nggak pusing ya Mas ya, nggak dapat kritik. Tapi war tiketnya yang lebih seru ya. Belum ada kabar sih, belum ada kabar kepastian ya. Karena kan masih dalam proses kayaknya setahu saya. Ada beberapa TV yang memang sudah sering lah, kita tahu ya berhubungan gitu. Untuk bisa mendapatkan hak siar ini, kita tunggu aja kalau memang Mas Gita bilang gitu aja, ini orang dalam aja masih belum bisa memastikan. Karena aku nanyain satu-satu produser TV itu, mereka bilang kita disuruh siap-siap. Jadi semuanya disuruh siap-siap. Iya, siap-siap. Benar. Kayak aku sempat denger sih, cuman salah nanti aku. Karena sekarang tuh bukan per pertandingan, jadi kayaknya sudah langsung ditenderin untuk paket sampai 4 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan gitu. Ya jadinya pasti prosesnya juga negosiasi alot sih. Karena angkanya lebih gede dibandingkan satu one off match. Betul. Gitu. Iya, Angkanya pasti lebih gede. Nggak tapi ketengan lah. Tapi Mas Gita ini standarnya untuk menghadapi tim yang juara dunia satunya. Terus Palestina juga kita tahu peringkatnya tinggi sekali. Jadi itu sebenarnya standarnya? Itu sebenarnya keinginan Sintayong ya. Kan kemarin kan dia selalu bilang kenapa kita nggak dicariin lawan yang peringkatnya 100 ke bawah. Sorry. Standar broadcast-nya. Belum ada permintaan sih. Tapi biasanya kalau ada pertandingan lawan Argentina, kalau lawan Palestina kita biasanya kirim pertandingannya untuk TV yang pegang hak siar di Indonesia dan juga TV Palestina. Tapi kalau Argentina kan kadang-kadang ada permintaan dari negara-negara lain tergantung jualnya kemana. Jadi kemungkinan kalau ada permintaan dari TV-TV negara lain pasti requirement alat akan lebih tinggi. Biasanya 8 kamera, ini pasti akan minta 10 kamera atau 12 kamera seperti itu. Oke. Ini artinya kirain ngomongin kekuatan timnya. Kekuatan timnya bukan. Tadi kemarin udah dibahas. Udah dibahas katanya. Berarti slow-mo gitu udah oke. Ada, kita punya super slow-mo, tapi super slow-mo itu kan ya kalau di Piala Dunia kan super slow-mo juga jarang digunakan ya. Itu lebih kalau misalnya ada insiden
insiden pelanggaran atau segala macam seperti itu yang sangat diminati oleh penonton. Itu udah disiapin untuk pertandingan ini. Oke, itu Khusus menarik untuk banget ya. pertandingan Kita, aduh, siap-siap war ticket. Tanggal 5, 6 apa 5? Tanggal 5. Ya? Tapi Tanggal kalau 5. Tapi boleh itu buat yang kalau boleh nasabah. kalau boleh milih apakah enak nonton di kontrol room atau di lapangan? Walaupun di lapangan tanpa slow-mo, kayaknya enak nonton di lapangan. Enak di Iya lapangan, lah, iya, pasti. Tapi nonton di GBK tahu kan gimana? Oke deh, ini seru banget, kita udah gak sabar mau war ticket pastinya. Tapi ini emang banyak banget ya, selain timnas Argentina tadi itu juga mendatangkan legend-legend untuk coaching klinik. Ini banyak banget gebrakan yang dilakukan PSSI dan juga perubahan yang mereka lakukan ya. Termasuk format Liga 1 ini juga Dirubah ya. diganti ya, berubah. Nanti akan sistemnya seperti Championship Series ya. Iya. Nanti setelah 4 besar akan kembali bertanding. Nah ini peringkat pertama dengan peringkat 3 atau peringkat pertama dengan peringkat 4? Kemarin terakhir dibilang peringkat 1 lawan peringkat 4, Oke. peringkat 2 lawan peringkat 3 dengan sistem home and away. Jadi kan ada 306 pertandingan untuk 34 minggu, itu nanti ada juara, apa sih istilahnya mereka, juara series, tapi nanti ada juara yang benar-benar juara di perebutan antara 1-4 lawan 2-3 itu. Itu kan akan ada 4 pertandingan home and away, 1 lawan 4 home and away, 2 lawan 3 home and away. Jumlahnya jadi 4 pertandingan. Yang menang akan home and away lagi, yang kalah juga akan home and away lagi. Oh iya benar, dia dulu lagi. Jadi 8 pertandingan. Jadi keseluruhan liga ini reguler dan series akan ada 314 pertandingan. Ini cukup pro dan kontra Dan ya? katanya tengah musim akan ada VAR. Oh, kan ada VAR Ya, tengah musim? katanya begitu. Oh, tapi udah siap belum? TV kita udah menerima? siap. Kan VAR yang menjalankan bukan orang TV-nya, orang VAR-nya Wasit, Nah, maksudnya dari udah luar. ada? Oh, dari luar kita Dari panggil luar, SDM-nya? tapi dimasukkan ke dalam sistem TV kita. Sistem TV kita udah siap. Cuma persoalannya kan sekarang dari misalnya 1 minggu itu ada 9 pertandingan. 6 pertandingan itu disiarkan lewat satelit SNG. Nah, istilahnya Satellite News Gathering ya, SNG. Yang lainnya kan lewat internet, 3 internet. Kalau VAR dan VAR-nya ditempatkan di Jakarta, itu 9-9-nya harus pakai SNG. Karena internet dengan infrastruktur daerah kita yang kadang-kadang nyampe-nya lama, itu kalau dibikin VAR-nya di sini balik lagi ke sananya kan akan lama. Iya, Nah, iya, itu tadi yang akan membuat penonton akan melihat seolah-olah kok lama banget baru ada keputusan VAR, hal-hal seperti itu. Itu yang harus diantisipasi Iya, juga ya? kalau di luar negeri kan memang infrastrukturnya internet Udah segala bagus, macam iya. udah. Kita ke Singapura aja lah, kita di jalan di taman pun kita bisa Dapat wifi. wifi segala macam kan. Kalau di sini nggak seperti itu. Itu juga, tapi juga kita harus melihat bagaimana kesiapan para supporter Iya. ya. Kan Nah, karena mental ini supporter mental juga. supporternya ini juga perlu ya Mas Rais ya? Iya betul sekali ya. Memang semuanya harus bisa memperbaiki ya, baik itu dari sisi kualitas pertandingan gitu, maupun dari sisi supporter gitu. Harus bisa terus bisa bersikap dewasa dalam mendukung. Oke, boleh memberikan dukungan secara fanatik, tapi tetap harus yang positif. Yang pasti untuk VAR ini memang yang terpenting adalah infrastruktur sih sebenarnya, sama kesiapan SDM. Ya, Itu yang perlu betul. diperhatikan. Kemungkinan akan ada perbantuan ataupun PSSI kan meng-hire wasit asing untuk menambah SDM agar bisa mengoperasikan VAR ini dan bisa mentransfer ilmu ke para wasit lokal kita gitu. Karena kan prosesnya sebenarnya ini cepat ya, harusnya minimal 1 tahun, tapi akan coba dikebut dalam waktu sekitar 6 sampai 7 bulan ya, untuk betul. bisa menggunakan VAR gitu. Sebenarnya ini agak cepat juga, kita juga kaget juga gitu. Apalagi biaya tidak Betul, murah betul, Mas, gitu Rais. ya. Karena kalau kita lihat kan kalau wasit di sana sudah akrab dengan namanya teknologi. Teknologi ya. Kalau di wasit kita kan yang tahu teknologi orang TV. Tapi kan orang TV itu kan tidak bisa memutuskan VAR. Benar. Siapa lu kalau yang menentukan ini pelanggaran atau enggak? Iya, iya. Lu kan bukan orang bukan wasit. Nah, wasit yang harus menentukan. Wasit itu harus tahu teknologi. Nah, itu tadi wasit kita yang harus dipelajari bagaimana wasit itu bisa menerapkan teknologi dengan sangat Lihat baik. SDM-nya ya. Iya. Orang semalam aja final itu yang Europa kuning-kuning. Europa League itu Contohnya gimana Massimo Irati ya, itu kan wasit Iya. wasit VAR salah satu yang top wasit VAR. Dia kan bekas wasit tapi dia mengerti bagaimana menjalankan VTR segala macam. Itu yang wasit kita belum tentu bisa melakukannya gitu. Oke, nah ini balik lagi ya kita ke format Liga 1 yang baru nih Mas. Ini kan juga PSSI menyatakan katanya ini dilakukan juga sebenarnya untuk meningkatkan kualitas timnas nantinya kan, karena timnas kan diambil dari klub-klub. Terus juga untuk menghindari gesekan-gesekan kepentingan klub. Ini apakah akan lebih lebih efektif gitu untuk menghindari hal-hal seperti itu? Kalau lebih efektif sih mungkin nggak juga ya, karena semua kemungkinan bisa terjadi di dalam sebuah kompetisi. Apalagi kalau misalkan ini series nih, bisa jadi nanti kalau yang sudah di 4 besar misalnya
oh sudah nih gue udah lolos 4 besar, ya udah gue nyimpan pemain gitu. Ya kan kadang-kadang ada kayak gitu juga tuh. Mendingan gue nyimpan buat nanti babak 4 besar itu gitu. Nah ini yang bisa terjadi gitu, walaupun setiap tim pastinya ingin menang ya di sebuah pertandingan gitu. Ada kemungkinan itu pasti ada Tan. Jadi kalau misalnya efektif atau tidak ya, kalau secara bisnis mungkin iya memang lebih baik bagi klub. Karena jumlah pertandingan lebih banyak, otomatis harusnya klub bisa mendapatkan hak yang lebih banyak. Karena kewajiban yang dia lakukan kan harus lebih banyak ya, lebih berat gitu. Setidaknya kalau secara hitung-hitungan bisnis ya memang ya ini mungkin oke lah gitu. Walaupun agak aneh sih sebenarnya Champions League ini, harusnya ya bikin aja lagi babak 8 besar aja gitu. Kayak Liga 2 dong. Biar tambah banyak juga, tapi memang ini akan memakan waktu lebih lama dan akan lebih molor ya gitu. Dan tentunya ini kaitannya kan nanti kita pada tahun depan ada agenda politik gitu yang bisa mengganggu jadwal pertandingan. Tapi yang pasti ini saya lebih ngelihat dari sisi bisnis sih. Kalau dari sisi kualitas sebenarnya sama aja kalau saya lihatnya gitu. Oke, jumlah pertandingan lebih banyak tapi kan khusus yang 4 tim itu aja gitu. Iya. Kenapa Mas Gita? Mereka akan dapat tambahan 8 pertandingan, jadi masing-masing akan dapat tambahan 4 pertandingan dari 4 tim itu. Tapi secara keseluruhan kan sebenarnya mereka itu kan mau tidak mau kalau jalannya liga ketat, mereka akan ngotot-ngototan juga di 34 minggu itu. Nah, 34 minggu itu yang urutan pertama belum tentu menjadi juara nantinya. Itu yang agak agak ironis juga. tapi ya itu peraturan dan katanya semua klub sudah menyetujui. Jadi mau nggak mau tetap harus dijalankan. Ya tetap aja angka hak siar akan naik dengan jumlah pertandingan yang bertambah. Itu sama aja kalau kita bilang pinter nih FIFA bikin pertandingan kayak Liga Champions tahun 2024-25 kan akan format baru kan. Benar, dan jumlah peserta Piala Dunia ditambah itu kan salah satunya adalah untuk mengangkat harga hak siar. Gitu. Betul. Dan ini kita lihat ya bagaimana Mas ini rencana kompetisi ini liga padat ya, ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Oh, Liga 2 akhirnya 3 September ke 9 Maret. Ini udah fix nih ya? Liga 2, Liga 3. Dan ini Liga 2 kan tadinya akan operator beda, tapi katanya udah dibalikan lagi ke LIB. Oke, ini Liga 3 Piala Indonesia ada Piala Pertiwi, yang akhirnya digelar. Piala Indonesia kayaknya enggak deh. Kemarin juga itu kan tentatif masih ya. Jadi Piala Indonesia tuh karena ada agenda politik, takutnya nanti jadwalnya molor dan malah nggak selesai, akan berakibat ke Liga 1. Kayak kemungkinan besar Piala Indonesia tidak akan ada pada musim ini. Ini Liga 2, Liga 3 Mas Gita. Liga 2 Mas Gita ya? Liga 2 belum tahu. Oh, belum tahu. Sampai sekarang kita hanya ditugaskan sampai Liga 1 dulu. Sampai Liga 1 dulu aja. Oke. Karena Liga 2 belum tahu TV-nya mana juga kan. Belum tahu ada produksi TV-nya di mana. Oh, masih belum ada keputusan ya. Liga 3 juga kan kemarin nggak jalan sama sekali. Ini akan jalan katanya. Liga 2 tadinya November, sekarang jadinya September. Iya, makanya pikirin November kan. Dan katanya mau ada turnamen pre-season untuk Liga 2, ternyata sampai saat ini belum ada nih pengumumannya gitu. Jadi itu tadi kalau yang nomor 5 itu yang Rais bilang tadi. EPA Liga under 18, under 21 itu memang harus jalan. Karena ini September Februari. Ini caranya kita mendapatkan pemain-pemain muda yang bisa dimainkan untuk turnamen-turnamen lainnya nanti masa depan. Dan kalau melihat jadwal itu kayaknya lebih baik ya dari musim-musim sebelumnya karena jadwalnya panjang. Iya, nggak seperti musim sebelumnya cuma 3 bulan yang bisa sehari 2 kali main gitu. Atau sehari main sekarang, besok bisa main lagi. Nah, itu sampaknya akan dikelola lebih baik kalau melihat dari timeline jadwal itu gitu. Ya mudah-mudahan memang bisa. Coach Akmal kan sendiri pernah ngeluh kan waktu dia pegang Persija under 18 kan itu mainnya sehari 2 kali. Main pagi dan main sore itu kayak gitu, seperti itu. Kemudian tahun lalu kan mengajukan juruhan berhenti, EPA tetap main kan, tetap diselesaikan EPA, jadi tidak terpengaruh terhadap keputusan kanjuruhan dan hal-hal seperti ini yang tetap harus dijalankan karena ini cikal bakal pemain muda muncul di turnamen-turnamen seperti ini. Tapi waktu itu kan itu juga pandemi ya Mas. Iya, tahun lalu ada segala macam pandemi dan segala macam. Kalau kita mengacu 2016-2017 bahkan sebelum Liga 1 misalnya Bali lawan Persis dimainkan di Gianyar. Sebelumnya tuh ada under 21. Ada 2016-2017 itu berjalan. Jadi tidak disiarkan oleh TV, tapi kompetisi under 21 itu jalan. Jadi semua klub Liga 1 tuh harus punya under 21-nya. Nah, itu yang membuat klub itu punya cadangan pemain-pemain muda yang bisa dimainkan untuk masa depannya nanti. Ini artinya juga penting untuk bisa bergulir dengan baik ya. Nah, terus ini juga menarik ada kejuaraan sepak bola wanita. Tapi ini bentuknya maksudnya bukan Rais nih liga mesti ditanya karena dia pernah nih membawakan kejuaraan sepak bola wanita. Ini artinya maksudnya bukan liga kayak Liga 1 wanita sebenarnya gitu. Kalau untuk Liga 1 ini setahu saya sih harusnya udah ada rancangan untuk Liga 1 Putri lagi ya gitu. Apalagi sekarang mereka ataupun PSSI sudah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang.
Ya untuk sepak bola wanita baik untuk timnas maupun untuk kompetisi gitu. Ini sudah belajar dari situ. Nah, kalau lihat di sini Piala Pertiwi ini kan memang produknya PSSI yang diamanahkan ke ASBWI, Asosiasi Sepak Bola Wanita gitu untuk menggulirkannya gitu. Tapi ini kan sifatnya turnamen dan provinsi, bukan yang Liga 1 seperti kita pernah lihat waktu 2019 yang cuma satu-satunya pertama kali digelar dan sekarang vakum. Vakum. Ya, dijanjiin bakal digelar tapi akhirnya tidak digelar gitu. Yang sangat dinantikan sebenarnya itu Liga 1 Putri. Tinggal bagaimana kesiapan dari klub, karena kan sepak bola wanita ini masih menjadi cost ya gitu, bukan ya sifatnya investasi lah gitu ya, buang duit gitu untuk sepak bola wanita. Nah, klub-klub ini sanggup nggak? Tapi kan ada stimulus yang tampaknya dijanjikan juga oleh PSSI gitu, agar klub-klub ini mau membentuk tim sepak bola wanita dan nantinya akan dibentuk untuk bermain di Liga 1 nanti gitu. Nah, terkait juga kenapa sepak bola wanita ini harus ada, karena kaitannya juga dengan klub licensing nantinya. Nah, itu kan harus ada di situ. Kalau untuk menggulirkan kompetisi sepak bola wanita, betul. Kalau untuk menggulirkan kompetisi sepak bola wanita, saya rasa dananya PSSI harusnya ada dan cukup, karena FIFA ada dana dari FIFA Forward itu khusus untuk sepak bola wanita gitu. Berarti selama ini kalau tidak berjalan? Kalau tidak berjalan, ya memang dari PSSI-nya mau atau enggak sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau mau cari dana, ada dari FIFA khusus untuk sepak bola itu dananya besar loh. Kalau PSSI mengajukan proposal itu, saya rasa tuh harusnya cukup untuk menggulirkan satu musim kompetisi gitu. Nah, ini makanya tinggal bagaimana PSSI bisa mengelola itu dengan baik sekarang. Saya yakin dengan mungkin perubahan yang dilakukan di kepengurusannya Pak Erick Thohir ini, bagaimana cara menjualnya juga sudah tahu. Yang penting adalah bagaimana kesiapan dari klub-klub itu sendiri untuk bisa membentuk tim dan harus bisa menghadirkan format kompetisi yang tepat bagi sepak bola wanita ini. Gitu. Kalau enggak kan repotnya adalah kayak tahun lalu tuh di Palembang ada AFF Under 18 ya, benar. Women's Girls AFF Under 18 itu. Coach Rudy itu ngandelin database yang ada. Hanya ngandelin database yang ada, main comot-comot aja. Comot-comot dari mana nih? Ada kabar dari ada pemain bagus nih coach gitu. Sering kumpul gitu. Kan ada komunitas sepak bola wanita juga yang rajin ya gitu ya. Dia tinggal comot-comot seleksi udah. 2 minggu persiapannya. 2 minggu. Iya, 2 minggu persiapannya dan dia tuh ngeluhnya tuh adalah kita bisa menang lawan Kamboja, kita bisa menang lawan Laos, tapi kita dibantai Thailand dan dibantai Vietnam. Iya, betul. Ini karena persiapan dari liganya sendiri aja tidak berjalan betul. Jadi kita doain aja ya, mudah-mudahan semua kompetisi yang udah disiapin sama PSSI ini berjalan lancar, dan kita doain semua gebrakan-gebrakan PSSI ini juga bisa membawa sepak bola kita jadi lebih baik. Makasih Mas Gita. Sama-sama. Mas Rais, makasih banyak. Intan. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Debdagri masih banyak banget sebenarnya bahasan kita tentang sepak bola Indonesia, tentang PSSI. Tapi nanti kita bakal bahas lagi hari Selasa. Jangan kemana-mana. Jangan lupa nonton lagi hari Selasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Juga komen sebanyak-banyaknya. Komennya yang santun ya. Dadah!